Kisah tauladan kejujuran anak akui perbuatan mencuri mainan. Lingkungan dapat membentuk karakter seseorang jika dibangun sejak kecil. Apa yang diajarkan oleh orang tuanya akan terbawa hingga ia dewasa. Jika orang tua mengajarkan kebaikan kepada anak, sang anak pasti akan menjadi orang yang baik di masa depannya. Berlaku juga sebaliknya, anak yang dari kecil diajarkan keburukan, kejahatan, selalu dipertontonkan perbuatan kasar, akan terbawa hingga nanti ia dewasa. Ada berbagai macam cara, nilai kebaikan yang bisa kita tanamkan pada anak sejak dini. Mulai dari kasih sayang, peduli dengan sesama, sopan santun, ramah tamah, dan yang tak kalah pentingnya ialah kejujuran. Kejujuran menjadi nilai utama dan harus ditanamkan pada anak sejak dini. Mengajarkan kejujuran pada anak dapat dilakukan dengan berkata, berperilaku, dan selalu mengutamakan kejujuran. Ini akan menjadi bekal yang baik di masa depan anak. Hal ini sejalan dengan sebuah pepatah. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Itulah sebabnya mengapa anak perlu diajarkan untuk berlaku jujur sejak dini. Berkaitan dengan kejujuran pada anak, ada sebuah cerita kejujuran anak yang cukup menginspirasi dan layak dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Kisah ini dibagikan oleh seorang netizen dengan nama akun Twitter Singgih Sahara. Dalam cuitannya 2 hari yang lalu, ia menuliskan sebuah cuitan tentang kejujuran seorang anak. Pria yang bekerja sebagai pegawai toko mainan ini merasa terkejut dengan kedatangan sepasang suami istri beserta dengan anaknya. Ia menceritakan pasangan suami istri tersebut datang dan langsung meminta maaf padanya sambil menyerahkan mainan tayo. "Mas, maaf. Ini kemarin saat kita belanja, anak saya membawa mainan ini. Dimasukkan ke tasnya. Sekali lagi kami minta maaf ya, Mas. Ayo adik, minta maaf ke masnya." Cerita pemilik akun Singgih Sahara. Menceritakan permintaan maaf orang tua tersebut. Usai orang tuanya meminta maaf atas perbuatan anaknya yang diam-diam memasukkan mainan ke tasnya, sang anak kemudian meminta maaf pada Singgih Sahara. Merasa heran, ia langsung mengecek stok mainan di komputer. Dan benar saja, mainan tersebut kurang 2 pieces. "Tidak apa-apa, kakak maafkan. Jangan diulangi lagi ya," ujarnya saat itu. Setelah diberi maaf, tak disangka anak tersebut langsung menangis dan memeluk dengan erat Singgih Sahara. Ia malah meminta hukuman karena telah mencuri mainan tayo di toko mainan Java Mall Semarang tersebut. Ia mengatakan bahwa saat di rumah, ia mendapatkan hukuman dari kedua orang tuanya. Namun, ia belum dapat hukuman dari pihak toko mainan yang barangnya dicuri. Orang tua anak tersebut mengatakan bahwa anak itu harus diberi hukuman, walaupun ringan, biar kapok dan gak mengulangi lagi. Mendengar hal ini, Singgih Sahara
kemudian menyuruh anak tersebut untuk menata bis Tayo yang ada di rak sesuai dengan warnanya. Ketika anak tersebut menata bis Tayo di rak, Singgih Sahara menyempatkan diri untuk bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Saya pingin banget ini, Kak. Mama mau beliin 1 set, tapi selalu nunggu nilai ulangan keluar. Lama jadinya, jawab anak tersebut dengan polosnya. Setelah anak tersebut berhasil menyelesaikan hukuman tersebut, ia terlihat sangat girang. Ia bahkan sampai memeluk dan meminta maaf lagi pada Singgih Sahara. Aku tetap boleh main ya, Kak, dan belanja di sini. Jangan diusir, ungkap anak tersebut. Mendengar perkataan ini, Singgih Sahara bersama orang tuanya langsung tertawa. Singgih Sahara menceritakan bahwa sebenarnya orang tua anak ini ingin membayar barang yang dicuri anak tersebut sebanyak 5 kali lipat. Ini karena peraturan di mall yang menerapkan aturan untuk membayar 5-10 kali lipat dari harga barang yang dicuri. Namun, Singgih Sahara menolak dan mengatakan bahwa stoknya masih lengkap dan anak tersebut telah mengakui kesalahan serta meminta maaf padanya. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Meskipun sang anak sampai menangis untuk mengakui kesalahannya, namun dari hal kecil inilah anak-anak bisa selalu berlaku jujur. Kejujuran yang diajarkan kepada anak sejak kecil akan berguna untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Cerita ini bersumber dari www.vidokids.com. Semansafe Generation Forever.